Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para pembelajar Indonesia yang salih, cerdas, dan mulia, berjumpa kembali dalam program Ta'lim Online, Tausiah 5 Menit, pada Jumat pagi SMA Negeri 24 Bandung, melalui channel Solahuddin Sanusi Ilyas, channelnya para pecinta pendidikan agama Islam. Melalui program Taklim Online ini, mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka menyiapkan generasi Rabbani, generasi Qur'ani, serta generasi unggul dan kafah, yakni generasi Islam yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, dapat terwujud. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bermajlis ta'lim dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sami'na wa ata'na. Anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan jatah usia, kesehatan, dan kesempatan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, dapat bertatap maya dalam kegiatan taklim online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok insan yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah penyempurna risalah Islam, dan beliau juga merupakan sosok guru terhebat sepanjang zaman yang layak dan patut kita tauladani seluruh aspek kehidupan beliau, sehingga kita juga layak dan pantas mendapatkan syafaatun uzmanya di yaumil jaza nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik menyertai kalian. Semakin hari Ananda semakin bahagia, semakin hari Ananda semakin mampu mengolah emosi, perasaan, dan pikiran dalam situasi kondisi pandemi seperti ini. Semoga semakin hari Ananda semakin bertambah ilmu. Ketika Bapak menyapa, apa kabar hari ini? Kalau dalam kondisi sedang berada di lapangan, kegiatan Gana Madani, gerakan duha, membentuk akhlak dan nilai-nilai Islami, tentunya Ananda menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Kemudian ketika Bapak sapa Garda Madani, Ananda serempak menjawab, cerdas akalnya, sehat kolbunya, dan terampil amal ibadahnya. Kita rindu suasana Garda Madani di sekolah kita. Semoga keadaan semakin normal, sehingga kita dapat melakukan kembali Garda Madani bersama-sama di sekolah kita tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, izinkan di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu tema, mengapa manusia harus belajar. Tema ini sangat penting kita angkat, karena di masa pandemi COVID-19 ini, banyak di antara pembelajar yang lemah semangatnya. Mudah-mudahan dengan kita mengangkat tema ini, banyak para pembelajar yang kembali semangat belajarnya untuk menatap masa depan yang lebih gemilang, yang lebih cemerlang. Baik anak-anakku, kita awali dengan kita berpikir bersama. Coba Anda pikirkan, dapatkah manusia mengalahkan harimau atau singa
tanpa menggunakan ilmu? Tentu jawabannya adalah tidak. Tanpa ilmu, manusia sangat lemah. Ia tidak bisa mengalahkan binatang buas. Bahkan tanpa ilmu, manusia tidak bisa mengalahkan kuman sekalipun. Atau sekarang, tidak bisa mengalahkan virus COVID-19, COVID-19. Itulah sebabnya kita dapat mengatakan manusia tanpa ilmu sangat lemah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan ilmu. Dan ilmu itu kita akan dapatkan melalui proses pembelajaran. Ayo, anak-anakku, para pembelajar, jangan pernah malas belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ketika Ananda malas belajar, berhenti belajar, berarti Ananda merencanakan kegagalan dalam hidup ini. Berarti Ananda merencanakan kesengsaraan di masa depan. Ayo semangat belajar. Lalu ada sebuah pertanyaan, mengapa manusia harus belajar? Tentunya Ananda memiliki jawaban masing-masing. Tapi paling tidak, Bapak memiliki 3 jawaban. Yang pertama, awal penciptaan manusia tidak mengetahui apa-apa. Jadi ketika Allah menciptakan seorang manusia, mengeluarkan manusia dari perut seorang ibunya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Allah memberikan as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, al-af'idah, hati nurani. Dengan 3 perangkat itu, mudah-mudahan dapat digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Belajar berbagai macam ilmu. Belajar tentang fenomena-fenomena alam. Dengan belajar mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa sehingga akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. La'allakum tashkurun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena dia tidak belajar. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, hati nurani, kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, mengapa manusia harus belajar? Karena belajar sebagai kewajiban. Dalam sudut pandang agama, belajar merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Ketika Nabiullah Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau diperintahkan untuk membaca. Beliau diperintahkan untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ini adalah perintah untuk belajar, perintah untuk menuntut ilmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah dan seruan Nabi Muhammad SAW kepada kita bahwa mencari ilmu atau belajar itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak melakukan kewajiban belajar itu, maka kita akan berdosa. Jadi anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, jangan pernah malas belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ketika Ananda malas belajar, Ananda berhenti belajar, ingat, akan terhukumi dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Lantas yang ketiga, mengapa manusia harus belajar? Belajar itu merupakan investasi kemuliaan pada masa depan. Artinya, belajar yang kita lakukan hari ini
pada hakikatnya adalah untuk menggapai kemuliaan, untuk mencapai kebahagiaan untuk kita. Tidak hanya di dunia, bisa di akhirat. Saking pentingnya terkait dengan menuntut ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Beliau juga melanjutkan, tidak ada amalan setelah amalan fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Lantas beliau melanjutkan perkataannya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dicapai dengan ilmu. Dan siapa orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah dicapai dengan ilmu. Dalam kenyataan hidup, kita harus mengakui bahwa mereka yang berilmu hampir selalu menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan ini. Hampir selalu menduduki posisi yang strategis, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam harkat, derajat, dan martabatnya. Oleh karena itu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ananda belajar hari ini, maka insya Allah belajar Ananda hari ini untuk kemuliaan, kebahagiaan masa depan Ananda. Jangan pernah belajar, jangan pernah berhenti belajar. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menuntut ilmu dengan baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sangat jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk senantiasa belajar, dan belajar. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang gemar mencari ilmu pada masa mudanya, ia akan mulia di masa tuanya. Ketika Ananda, seorang pelajar, berpayah-payahan hari ini untuk belajar, maka Ananda akan menikmati kepayahan dari untuk ilmu itu. Di masa tua, Ananda mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan di masa tua. Insya Allah, permasalahan hidup akan dapat diatasi dengan baik kalau kita memiliki ilmunya. Ia tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, dan persaingan yang selalu ada dalam kehidupan kita, orang yang memiliki ilmu tidak akan takut karena dia sudah siap dengan ilmunya. Bahkan ketika kematian datang pun ia tidak takut karena ia memiliki ilmunya. Bahkan ia yakin dengan ilmunya akan mendatangkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak sekalian, Ananda menjadi pembelajar sejati. Jadilah Ananda pengamal ilmu. Semoga kita menjadi manusia yang berilmu dan selalu dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, memberikan kekuatan kemampuan untuk senantiasa belajar, dan belajar.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.